Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Jalla Jalaluh, atas nikmat dan karunia-Nya yang Dia limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitabil aziz yang dikarang oleh Fadilatul Syekh, Masya Allah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Iya, makasih. Yang dikarang oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Misri, hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki pembahasan yang terakhir pada Kitabul Buyu', yaitu tentang al-wakalah. Al-wakalah yaitu perwakilan. Perwakilan. Maksudnya perwakilan di sini adalah ketika kita bermuamalah dengan suatu jenis muamalah, contoh misalnya jual beli, ya, jual beli. Kita membeli sesuatu itu bisa kita membeli sendiri secara langsung, dan bisa pula kita diwakilkan oleh orang lain. Nah, ketika kita diwakilkan oleh orang lain untuk membeli sesuatu, itulah disebut al-wakalah. Demikian juga saat menjual sesuatu, kita bisa menjual barang kita secara langsung. Misalnya saya menjual kitab buku ini kepada Fendi, fadhal, silahkan beli kitab saya ini, harganya sekian, secara langsung. Dan bisa juga saya menjual buku ini diwakilkan oleh Pak Saing misalnya. Pak Saing, tolong jualkan buku saya ini, siapa saja yang mau beli. Nah, itu namanya al-wakalah, perwakilan. Jadi ada syariatnya, ada tuntunan syariatnya masalah al-wakalah atau perwakilan ini. Baik. Al-wakalah, ta'rifuha, definisinya, al-wakalah bi fathil waw wa qad tuksar. Al-wakalah dengan di fathah huruf waw dan kadang juga di kasrah. Jadi bisa al-wakalah, bisa juga al-wikalah.
Bisa al-wakalah, bisa juga al-wikalah. Artinya at-tafwidu wal hifzu, penyerahan dan penjagaan. Penyerahan dan penjagaan. Nah, ini secara bahasa. Al-wakalah itu perihal kita menyerahkan sesuatu dan menitip untuk dijagakan oleh orang lain sesuatu yang kita serahkan. Taqulu, engkau mengatakan, artinya dalam kalimat bahasa Arab, wakkaltu fulanan idza stahfadtahu. Kalau dalam bahasa Arab ya, kita mengatakan wakkaltu fulanan, aku ya wakilkan kepada si fulan, itu artinya idza stahfadtahu, jika engkau menunjuk orang lain untuk menjaga apa yang engkau serahkan. Ya, jadi ketika misalnya saya mengatakan, "Akhi, tolong jualkan buku saya ini." Maka dengan demikian saya menunjuk si fulan, orang itu, untuk menjaga barang milik saya untuk dia jualkan. Jadi ada makna menjaga, ada makna penjagaan di situ. Begitu juga dalam kalimat yang lain, wa wakkaltul amra ilai idza fawwadtahu ilai. Aku wakilkan suatu urusan kepada seseorang, itu maknanya aku serahkan urusan itu kepadanya. Ya, jadi ketika kita mewakilkan orang lain untuk mengurusi suatu urusan kita, maka itu ada makna penyerahan di situ. Ada makna penyerahan. Nah, itulah secara definisi secara bahasa. Jadi sekali lagi al-wakalah maknanya penyerahan dan penjagaan. Kemudian kata beliau, wahiyya fi syar'i, adapun secara syariat, pengertian syariat, iqamatu asy-syakhsi ghairahu, menunjuk orang lain untuk mewakili diri kita, menunjuk orang lain mewakili diri kita untuk mengerjakan suatu urusan, maqama nafsihi, kita posisikan orang lain itu seperti diri kita sendiri. Menunjuk orang lain untuk mengerjakan suatu urusan seperti kita sendiri yang mengerjakannya. Cuma kita diwakilkan oleh orang lain mengerjakannya. Mutlaqan, baik secara mutlak, artinya mutlak tidak bersyarat, tidak ada syarat, tidak ada ketentuan. Au muqayyadan, atau terikat atau bersyarat. Mungkin kita ya suruh atau tunjuk orang lain, tolong jualkan buku ini, tapi syaratnya begini dan begitu. Nah, itu ada syaratnya, ada ikatan-ikatannya, terikat. Atau kita sudah langsung suruh, akhi tolong jualkan kitab milik saya ini, terserah ya berapa harganya, kemana antum jualkan, apakah cash atau kredit. Nah, itu mutlak, tidak terikat dan tidak bersyarat. Jadi wakalah ini bisa terikat, bersyarat, bisa juga bebas ya. Nah, inilah pengertian. Ya, mudah-mudahan kita sudah memahami apa makna al-wakalah, baik secara bahasa maupun secara definisi syariat.
Pembahasan selanjutnya masyru'iyyatuha, dalil pensyariatannya, dalil pensyariatannya. Ya, wahiyya masyru'atun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Al-wakalah jamaah sekalian ikhwawillah itu disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ketetapan kesepakatan umat, konsensus umat, ijma'ul ummah. Jadi dalil disyariatkannya al-wakalah Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, dan juga konsensus kesepakatan umat. Nah, dimulai dari ayat Al-Quran. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini ayat ini adalah kisah Ashabul Kahfi. Ya, ayatnya ada di surat Al-Kahfi yang malam ini, malam Jumat boleh kita baca. Mulai kita baca surat Al-Kahfi. Besok juga hari Jumat, ya, disunnahkan membaca surat Al-Kahfi. Nah, kita akan melewati ayat ini, surat Al-Kahfi ayat 19. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah kami membangunkan mereka. Ya, ini kisah beberapa orang pemuda yang tertidur di dalam gua, ya, selama 309 tahun. Ya, mereka tertidur di dalam gua. Ya, berkat dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana para pemuda ini melarikan diri menyelamatkan agama mereka dari fitnah di zaman itu. Mereka bersembunyi di dalam gua. Ya, karena kalau kedapatan, ya, mereka akan dibunuh atau disuruh murtad, meninggalkan agama mereka. Nah, para pemuda ini bersembunyi di dalam gua. Kemudian berkat rahmat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menidurkan mereka tidak tanggung-tanggung selama 309 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tidur di dalam gua selama 300 ditambah 9 tahun. Jadi 309 tahun. Ya. Nah, kemudian wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Kemudian Allah bangunkan mereka. Allah bangunkan dari tidur mereka supaya mereka saling bertanya satu sama lain. Qala qailum minhum kam labistum. Ada di antara mereka yang bertanya kepada teman-temannya, berapa lama sudah kita berada di dalam gua ini? Berapa lama kita sudah tertidur? Sebagian menjawab, qalu labisna yauman aw ba'd yaum. Mereka menjawab, kita sudah tertidur, kita tertidur hanya 1 hari atau setengah hari. Ya, itu anggapan mereka, pikiran mereka seperti itu. Tertidur cuma sehari atau cuma setengah hari. Padahal 309 tahun. Ya. Qalu, kemudian diantara mereka ada yang berkata, Rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhan kalianlah yang lebih tahu berapa lama kalian telah tertidur di dalam gua ini. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dan di ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan bahwa mereka tertidur selama 309 tahun. Kemudian
Sebagian mereka berkata, fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Salah seorang di antara mereka berkata kepada temannya, pergilah membawa uang perak kalian di kota, falyanzur ayyuha azka ta'aman. Lalu kalian lihat nanti di kota, di pasar, mana makanan yang paling enak, paling lezat, ya, falyatikum birizqim minhu. Lalu kalian coba beli dengan uang perak kalian, beli makanan yang paling enak, paling lezat dengan uang perak kalian, lalu datangkan, ya, bawa ke dalam gua. Nah, mereka tertidur 309 tahun, ya, bangun tentu saja sangat kelaparan, tidak ada makanan di dalam gua. Kemudian wal yatalattaf, tapi berlaku lemah lembutlah. Artinya jangan berisik, ya, pergi jangan berisik, jangan sampai ketahuan. Karena kalau ketahuan, ya, fatal akibatnya. Mereka bisa dibunuh atau disuruh murtad kembali, meninggalkan agama Islam. Wal yatalattaf, bersikap lemah lembutlah. Wala yush'iranna bikum ahada, jangan sampai ada seorang pun yang tahu keadaan kalian, ya. Jadi disuruh pergi sembunyi-sembunyi. Nah, ini surat Al-Kahfi ayat 19. Ya, silakan nanti pada saat membaca surat Al-Kahfi, mungkin mulai malam ini, malam Jumat atau juga hari Jumat besok, sambil diperhatikan terjemahannya supaya mengetahui secara persis kisah pemuda-pemuda di dalam gua. Intinya di sini apa, jamaah sekalian? Perwakilan. Mana perwakilan di sini? Seorang temannya pergi membelikan makanan yang enak, diwakilkan. Ya, andai kata itu tidak boleh, ya tidak, masing-masing harus pergi beli sendiri makanan. Tapi cukup satu orang pergi membeli makanan. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan pada ayat ini terdapat dalil sihhatul wakalati fil bai'i wasyira', sahnya wakalah dalam jual beli. Ya, boleh kita beli langsung, boleh kita juga menugaskan seseorang menjadi wakil kita dalam membeli dan juga menjual. Sah, boleh disyariatkan. Ini dalilnya. Ya, paham ya jamaah? Jadi salah orang dari pemuda ini mewakili teman-temannya membeli makanan di kota. Nah, inilah dalilnya dari ayat Al-Quran. Kemudian dari As-Sunnah Al-Hadis wa an Abi Rafi', dari Abu Rafi' radhiyallahu an qala, beliau berkata, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunata halalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah, ya, Maimunah radhiyallahu anha halalan, dalam keadaan halal, yaitu di tempat halal, ya, di luar dari miqat. Maksudnya halal di sini area halal, di luar dari tanah haram, miqat. Karena kalau di dalam miqat, seorang sudah berihram tidak boleh menikah, ya, tidak boleh melamar untuk dirinya atau orang lain, tidak boleh juga dia menikah. Maka di sini dijelaskan Rasulullah menikahi Maimunah itu sudah di luar miqat, di luar area miqat. Kemudian wabana biha halalan. Demikian juga Rasulullah SAW menggaulinya, ya, di kondisi halal, artinya tidak sedang ihram, di luar area
miqat. Kemudian kata sahabat Abu Rafi', wa kuntur rasula bainahuma, dan aku menjadi penghubung di antara keduanya. Aku menjadi penghubung, Abu Rafi' menjadi penghubung antara Rasulullah dan Maimunah. Berarti Abu Rafi' wakil dari salah satu pihak yang melakukan pernikahan. Nah, ini boleh. Makanya kalau seorang misalnya orang tua tidak bisa menikahkan putrinya, tidak bisa menjadi wali putrinya dalam pernikahan, dia boleh mewakilkan orang lain untuk menjadi walinya, wakil wali. Ya, itu boleh. Hadis ini sahih sanadnya, riwayat Ad-Darimi dan Ahmad. Jelas ya? Ya, masalahnya dalilnya dari hadis ya, di mana Abu Rafi' menjadi wakil pernikahan Rasulullah dengan Maimunah. Ya, jadi dalam pernikahan boleh juga diwakili. Ya, boleh diwakili. Bahkan boleh lewat telepon, boleh lewat video call, ya, boleh diwakilkan. Nah, berikutnya masih dari as-sunnah dalil wakalah, wa wakkala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fi istifa'id duyun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjuk orang lain untuk mewakilkan beliau dalam pelunasan utang. Ya. Dalam pelunasan utang. Jadi kalau kita berutang kepada seseorang, kita boleh membayar langsung, boleh juga kita diwakilkan oleh orang lain. Ya, bahkan kalau utang kita dilunasi oleh orang lain, ya, tanpa sepengetahuan kita pun boleh utang kita itu jadi lunas, boleh diwakilkan. Demikian juga wa iqamatil hudud, dalam penegakan hukum-hukum had, hukum-hukum pidana. Boleh juga. Asalnya yang menegakkan hukum pidana Islam ya adalah imam. Rasulullah di zaman beliau ya Rasulullah yang menentukan. Tapi boleh juga diwakilkan oleh wakilnya, naibnya. Boleh. Seperti ini dalam penegakan hukum pidana ada suatu kejadian di zaman Rasulullah. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, perkataan beliau kepada seorang sahabat yaitu Abu Rafi', sahabatnya sama, Abu Rafi' radhiyallahu an, waqdu ya Unais, pergilah wahai Unais. Ya, Unais adalah Abu Rafi' itu sendiri. Ilam ra'ati hadza, kepada istri orang ini. Fa in i'tarafat, kalau dia telah mengaku, ya, mengaku di sini jamaah sain mengaku telah berzina, wal iyadzubillah. Ya, jadi Rasulullah menugaskan Abu Rafi' sahabat untuk menegakkan hukum, menjatuhi hukum. Pergilah kepada istri orang ini, kalau dia mengaku telah berzina, farjumha, maka rajamlah dia. Nah, ini, maka rajamlah dia. Nah, di sini ada wakalah, ada perwakilan. Ya, seharusnya Rasulullah yang langsung menegakkan hukum, tapi beliau diwakili oleh sahabat. Berarti boleh. Ya, ini dalil disyariatkannya al-wakalah, perwakilan. Ya, itu dalil dari as-sunnah. Kemudian kata Syekh Abdul Azim, wa ajma'al muslimun, kaum muslimin telah berijma', sepakat, ala jawaziha, atas kebolehannya, ya, wakalah itu. Jadi lengkap ini. Ada ayat Al-Qur'annya, hadis Nabi, dan kisah-kisah di zaman beliau, dan juga kesepakatan kaum muslimin. Bal ala istihbabiha, bahkan kaum muslimin sepakat akan dianjurkannya, ya, dianjurkannya, disukainya melakukan wakalah itu. Mengapa demikian? Li'annaha naw'un minat ta'awuni
'alal birri wat taqwa. Karena termasuk bagian dari tolong menolong atas dasar kebajikan dan ketakwaan. Ya, karena kan kita saling tolong menolong di sini. Ada unsur saling tolong menolong. It laisa kullu insanin qadiran ala mubasharati umurihi binafsi. Sebab tidak semua orang bisa mengerjakan, membereskan urusan-urusannya sendiri. Ya, iya kan? Ya, maksudnya tidak semua kita bisa mengerjakan urusan kita sendiri. Ya. Fayahtaju ila tawkili ghairihi liyaquma biha niyabatan anhu. Sehingga ya, dia butuh untuk mewakilkan orang lain sebagai pengganti dirinya. Ya, presiden ada wakil presiden. Ya, kadang ada urusan-urusan tidak bisa dikerjakan oleh presiden, harus dikerjakan oleh wakilnya. Kepala sekolah ada wakil kepala sekolah. Ya, yayasan ada ketua yayasan, ada wakil. Ya, mudir pondok, ya ada wakilnya. Nah, jadi secara kesepakatan kaum muslimin bahwa ini bagian dari tolong menolong dalam rangka kebajikan dan ketakwaan. Nah, contoh saja ketika kita berkurban, apakah kita semua mampu pergi mencari hewan kurban sendiri, membeli hewan kurban sendiri, menyembelihnya sendiri, mengulitinya sendiri, mencincang-cincangnya sendiri, kemudian membagi-bagikannya sendiri? Kan tidak. Ya, kita butuh panitia. Makanya panitia itu adalah wakil dari sahibul kurban. Nah, selesai pembahasan tentang dalil-dalil disyariatkannya. Kemudian masalah berikutnya, mata juzu fihil wakalatu. Apa saja yang dibolehkan untuk diwakilkan? Wakalah itu dibolehkan dalam hal apa saja? Kata Syekh Abdul Azim, wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsi jaza lahu an yuwakkila fihi au yatawakkal. Semua yang bisa dilakukan oleh seseorang, ya bisa dia lakukan sendiri, dia mengurus sendiri, itu boleh juga dia wakilkan kepada orang lain. Ya. Jadi dalam hal apa saja al-wakalah, perwakilan, semua yang bisa kita urus, kita kerjakan sendiri, boleh juga kita wakilkan kepada orang lain. Nah, berikutnya al-wakilu amin. Orang yang wakil sebagai wakil orang lain itu harus orang yang amanah. Ya, ini kriterianya menjadi wakil orang lain itu harus dapat dipercaya atau orangnya harus amanah. Keterangannya kata beliau hafizahullah, wal wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu. Wakil adalah orang yang dapat dipercaya, amanah terhadap apa yang dia genggam, ya, yang dia tangani sendiri, dan apa yang dia akan kelola, ya, apa yang akan dia kerjakan. Ya, ketika diamanahi sesuatu, ya, dijadikan sebagai wakil, dia harus kerjakan sebaik mungkin. Contoh panitia kurban, ya, ketika sahibul kurban sudah mendaftar di masjid, suatu masjid misalnya, maka ya panitia kurban harus bekerja semaksimal mungkin, seamanah mungkin, agar pelaksanaan kurban seseorang itu betul-betul ya sesuai dengan tuntunan syar'i. Nah, harus betul dia kerjakan. Kalau dia sudah menerima, ya dia siap untuk menjadi panitia kurban, nah, berarti tanggung jawabnya untuk mengerjakan apa yang sudah
amanahkan kepadanya untuk dia kerjakan sebagus mungkin. Nah, wala yadmanu illa bitta'addi. Sehingga dia tidak menanggung resiko kecuali kalau dia lalai. Jadi wakil kalau misalnya ada kerusakan ya barang ya atau juga ya masalah-masalah pada saat dia bekerja mengelola apa yang diamanahkan kepadanya, itu dia tidak menanggung resikonya kecuali kalau dia lalai dalam bekerja. Ya, misalnya tadi panitia kurban ya sudah beli kambing misalnya, dia tidak ikat kambingnya. Ya, dia lepaskan saja cari makan sendiri, hilang. Nah, ini kan lalai. Dia harus ganti kambingnya orang. Ya. Dia harus ganti kambingnya orang karena kelalaian dia. Ya. Dan ini kita sudah lewati pembahasannya dalam masalah titipan wadiah. Ya. Sama kriterianya, orang yang dititipi harus amanah. Dan kalau terjadi kehilangan atau kerusakan, ya dia tidak menanggung resikonya kecuali dia lalai. Karena ada hadisnya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la dhamana ala mu'taman. Tidak ada kewajiban menanggung resiko bagi orang yang dititipi atau diamanahi sesuatu. Ya, tadi kecuali kalau kelalaian itu berasal dari dirinya. Hadisnya derajatnya hasan dan sudah pernah kita lewati dalam pembahasan wadiah, titipan. Nah inilah ikhwah billah a'azzani Allah wa iyyakum, pembahasan seputar al-wakalah. Ya, jadi kita sudah tahu al-wakalah itu boleh disyariatkan, bahkan bagian dari kita tolong menolong ya atas dasar kebaikan dan ketakwaan, dan juga aturan-aturan main al-wakalah. Alhamdulillah, dengan demikian selesailah pembahasan Kitabul Buyu'. Ini adalah bahasan terakhir di Kitabul Buyu', sehingga insyaallah taala jika tidak ada halangan kita sudah akan memasuki kitab yang baru nanti di kitab Al-Wajiz, yaitu Kitabul Aimani wan Nudzur. Kitabul Aimani wan Nudzur, kitab tentang beberapa sumpah dan beberapa jenis nazar, tentang sumpah dan nazar. Nah, itu insyaallah taala pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Taib ahibati fillah, sampai di sini apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.